Halo anak-anak Bapak, ini untuk melanjutkan materi yang kemarin, yang mana kita membahas tema Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Oke, kemarin sudah kita bahas bagaimana letak-letak keselamatan yang salah arah, ya. Tadi juga sudah kita bahas melalui teks kitab sucinya. Nah, di situ adalah orang-orang Athena yang memang salah arah. Namun Paulus di situ sudah menghadirkan bagaimana kebenaran untuk keselamatan yang memang bersumber hanya dari Allah saja. Nah, macam-macam tanda keselamatan Allah banyak sebenarnya. Ada di slide yang akan Bapak berikan juga sama kalian, yakni poin-poinnya. Orang tua, saudara, guru, dan sesama kepada kita yang penuh dan peduli kepada kita untuk perkembangan hidup kita. Itu juga sebuah keselamatan yang bersumber dari Allah terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita ini. Lalu boleh juga kita katakan letak keselamatan itu bersumber dari napas kehidupan. Ya, kita ketahui manusia adalah makhluk hidup yang membutuhkan napas kehidupan udara. Jadi itu juga merupakan sumber kehidupan, keselamatan dan bersumber dari Allah. Ya, lalu sinar matahari yang menghangatkan kita. Kita bisa bayangkan kan, tanpa matahari juga kita tidak bisa merasakan nyaman bagaimana beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga merupakan adalah tanda keselamatan dari Allah. Lalu alam semesta untuk menunjang kelangsungan hidup kita, hujan yang turun membasahi dan menyejukkan bumi, waktu yang dapat digunakan untuk mengembangkan diri. Nah, itu juga adalah sumber keselamatan yang dari Allah. Ini bisa kita dapatkan hanya bersumber dari Allah. Nah, kalau tadinya banyak berprinsip bahwa sumber keselamatan saya dari uang, itu salah gitu ya. Ya, betul, uang itu adalah kebutuhan bagi kita, tapi perlu kita sadari uang itu juga berasal dari Allah. Ya, dari tetap sumber keselamatan kita dari Allah. Oke, mungkin melalui tanda-tandanya lah itu dihadirkan. Baik, aku selanjutnya bisa kita lihat bagaimana bukti keselamatan yang Allah berikan kepada kita. Ia mengutus putranya Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Ya, letak keselamatan yang bisa kita rasakan sampai sekarang ini ketika Yesus hadir dan Yesus itu rela mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia. Disitulah letak keselamatan yang kita rasakan sampai saat ini, sehingga kita merasakan damai, menjalankan iman kita dengan sempurna. Lalu di slide nomor 7-nya nanti itu bisa kamu baca dari Yohanes 3 ayat 16 ya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, letak kehidupan yang kekal itu yang kita peroleh dari keselamatan yang diberikan Allah ya, yang mengutus Yesus Kristus. Oke. Nah, dari keselamatan itu ya, Bapak mau kalian membuat sebuah perwujudan diri untuk memberikan keselamatan, ya, keselamatan uh, untuk orang-orang yang sekitar kamu, ya. Nah, agar kamu juga sebagai manusia ciptaan Tuhan menghadirkan Allah di dalam diri kamu. Karena Bapak yakin di dalam diri kita semua ini adalah Roh Kudus, ada Roh Kudus yang bersama dengan kita. Jadi bagaimana kita menunjukkan keselamatan itu, ya? Bagaimana kita menunjukkan keselamatan itu? Kita bisa membuat salah satu contoh, membantu teman yang kesulitan, menjenguk orang yang sakit dan lain-lain. Nah, itulah langkah-langkah yang mungkin Bapak minta dari kamu. Ya, sikap kita atas keselamatan dari Allah. Bapak tahu kita orangnya penuh dengan komitmen. Jadi kalau kita sudah diberikan sesuatu, hendaknya kita harus apa itu? Harus tetap bersyukur ya dan beriman penuh kepada Yesus ya. Jangan mudah goyah seperti orang Athena. Lalu menjaga ciptaan Tuhan sembari dengan tugas kita sebagai manusia, lalu menjaga diri
dari kecenderungan yang merusak alam. Itu dia, menjaga diri dari kecenderungan yang merusak alam. Bapak harap dengan materi ini kita bisa merasakan keselamatan yang luar biasa dari Allah, dan kita bisa memancarkan keselamatan yang dari Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Ini aja pembelajaran hari ini aku. Coba nanti kamu selesaikan tugas kamu tadi biar bisa belajar dengan baik. Oke, terima kasih kepada anak Bapak semua. Jangan lupa ditutup dengan doa nanti ya.